Apa hubungannya materi bab fitrah ini dengan pengalaman Abah pada saat sakaratul maut itu? Mohon untuk penjelasan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Abah bisa hadir di studio Alam Hikmah ini. Mungkin yang pertama kali kita wawancara, yang mana wawancara ini berkenaan dengan temanya Abah yang pada saat lalu banyak sekali Abah membahas tentang masalah fitrah. Nah, ini kami ingin bertanya mengenai bab masalah fitrah tersebut agar tahu lebih dalam yang hubungannya dengan pengalaman Abah mengenai dipanggilnya Abah atau pengalaman sakaratul maut. Apa hubungannya materi bab fitrah ini dengan pengalaman Abah pada saat sakaratul maut itu? Mohon untuk penjelasan. Oke. Ya, terima kasih kepada admin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang di rumah yang saya hormati, maupun dari kru yang ada di sini yang saya muliakan, terima kasih atas pertanyaan ini. Memang supaya lebih jelas, lebih mengena, memang harus ada suatu pertanyaan, tidak hanya satu arah, bisa dua arah atau bermacam-macam arah. Gini, ketika kami membahas masalah fitrah, itu tentu ada hubungannya dengan sakaratul maut. Tapi ini perlu digarisbawahi, saya belum mati waktu itu. Pengalaman itu saya belum mati suri sama sekali, karena kami masih dalam proses sakaratul maut yang saya rasakan. Itu pun 2 kali. Jadi kalau ada di Alam Hikmah atau di YouTube itu disebut pengalaman mati suri, bukan. Saya tidak mati suri. Saya hanya pengalaman itu diberi sebelum mati, cara pencabutan. Prosesnya itu ya, belum masuk proses ke... belum mati, saya sadar. Belum diambil. Saya masih sadar. Jadi ini untuk menggarisbawahi kalau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami oleh pemirsa. Jadi saya intinya belum mati gitu. Belum mati. Makanya kami berinisiatif. Ternyata ketika di ujung tapi belum mati dan saya dikembalikan, itu 0 yang saya rasakan. 0 di sini adalah kondisi batin, kondisi rohani, hanya akan kembali kepada Allah. Itu harus dipersiapkan matang-matang. Dan kembali kepada Allah berarti meninggalkan makhluk, meninggalkan dunia, meninggalkan bekas-bekas dunia yang meracuni fitrah. Bahkan angan-angan kita yang ada di pikiran, angan-angan surga, angan-angan bidadari, angan-angan itu harus ditinggal. Karena saat itu murni harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi waktu itu saya ingat, maka kesimpulan atau analisa saya, ketika kita pulang itu fitrah harus kembali murni. Asal kita lahir di dunia sudah ditanami fitrah, kembali harus fitrah itu murni, tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang merupakan notabene penguji dunia, kehidupan, semuanya itu. Jadi apa hubungannya orang untuk mencapai suatu kesuksesan di akhir? Karena kita ini kadang-kadang salah persepsi. Orang sukses itu ketika di dunia ini disebut sukses, pulang dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Atau bahasanya man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Orang yang sowan kembali kepada Allah. Man atallaha, datang kembali pada Allah dengan hati yang selamat. Artinya fitrah tetap murni. Jadi
Mengapa kok harus fitrah? Karena kita persiapan mau pulang. Peristiwa besar itu bukan kita diangkat jadi menteri. Peristiwa besar itu bukan kita mendapatkan sesuatu yang mulia. Tidak. Persiapan besar itu adalah kita kembali lahir dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah, benar-benar inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, harus fitrah. Jadi kalau Mas Yudi bertanya seperti itu, memang itu pentingnya kita harus kembali fitrah, itu seperti itu, karena hubungannya dengan iman, hubungannya kita kembali dengan sadar kembali kepada Allah. Lah notabene bagaimana kita ini akan bisa sadar kepada Allah? Logika ya. Wong hidup ini sudah teracuni oleh dunia, oleh kepentingan, oleh angan-angan. Padahal fitrah itu harus murni. Maka hati itu harus bersih. Lah ketika hati itu bersih, maka pikiran pun ikut bersih. Ketika pikiran kita pun bersih, kembali ucapan pun akan menjadi ucapan yang bersih. Tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, tidak ada mencaci maki. Karena pikirannya bersih, bersumber dari hati yang bersih, yang fitrah gitu. Baru menjadi suatu perbuatan-perbuatan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan, dan disinilah fitrah akan mempengaruhi kehidupan manusia, menjadi karakter yang suci. Jadi pertanyaan yang disampaikan itu ada hubungan, iya, sangat hubungannya sangat erat sekali. Karena kita harus menyadari bahwa di ujung itulah ujian terbesar dan harus menang. Harus menang terhadap ujian pengaruh dunia, menang terhadap pengaruh keaku-akuan, menang terhadap pengaruh keinginan-keinginan, yang mana keinginan inilah yang meracuni manusia. Ayo, mungkin apa ditanya? Iya, kalau memang seperti itu, kita kan sebagai manusia punya cita-cita, punya angan-angan, dan punya planning untuk dicapai. Kalau memang misalkan itu menurut Abah adalah istilahnya hijab untuk menghalang-halangi kita kembali kepada Allah. Nah, terus solusinya bagaimana, Abah? Seperti ini. Bagus. Ini yang memang harus kami tunggu pertanyaan ini, karena di masyarakat itu seperti itu. Apa enggak boleh kerja? Iya, enggak boleh kerja, enggak boleh kaya. Enggak boleh kaya. Enggak boleh banyak uang atau ingin hidup enak seperti itu kan. Betul. Jadi gini, fitrah itu tidak memisahkan antara kehidupan di dunia. Justru kehidupan dunia yang begitu mewahnya, begitu indahnya, fitrah itu tetap akan menjadi satu benang merah. Silakan terima, karena itu kehendak Allah. Kamu tidak boleh menentang kehendak Allah. Kalau kamu ditakdirkan menjadi enak, terima dengan bersyukur. Kalau kalian diuji oleh Allah, terima dengan keadaan sabar. Nah, untuk mencapai syukur dan sabar inilah fitrah harus lurus. Kalau orang itu fitrahnya sudah berbelok-belok, sudah terpengaruh dengan kehidupan, apa jadinya? Akhirnya kita ini kalau kaya, lupa. Dianggap itu kekayaan saya. Akhirnya kekayaan itu menjadi hijab untuk dibuat semenang-menang. Bila kita diuji kurang, atau ada sesuatu yang menderita, akhirnya kita marah. Mestinya fitrah itu akan menjembatani untuk sabar, karena fitrah akan menuntun ketika kamu sukses, ketika kamu itu mendapatkan suatu kemuliaan, tetap ikuti. Fitrah mengatakan, tapi jangan sampai terpengaruh. Itu semua adalah penguji, itu semua dari Tuhanmu. Kamu berubah apa enggak kepada Allah? Berarti tetap intinya kita tetap menerima apa yang diberikan kepada Allah pada kita. Jadi kita di dunia tiru Rasulullah. Fitrah itu meniru jejak Rasul lahirnya. Rasulullah kerja, ya kerja. Rasulullah berumah tangga. Rasulullah dagang, kita ikhtiar. Rasulullah punya unta sekian, ya begitu. Kita harus punya. Apalagi dalam suatu perjuangan akhir zaman ini. Umat Islam harus kaya, harus punya kendaraan, harus punya sarana untuk berjuang. Cuma fitrah ini yang menegaskan, tetap nol, kamu tidak mampu, itu titipan. Merasa sadar itu titipan itu karena fitrah yang menuntun. Lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah menunjukkan melalui pembersihan jiwa. Fitrah tetap murni, tidak terpengaruh dengan dunia. Ingat, kalau fitrah
sudah terpenjara, maka ad-dunya, dunia, kedudukan, pangkat, mobil, ad-dunya sijnul mukminun, itu sijnul mukmin, itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi kekayaan itu akan menjadi penjara. Maka bukan berarti kita tidak boleh kaya, harus kaya. Jadi Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mukminin, sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya bila dunia ini benar-benar tidak kita lakukan berdasarkan apa yang disebut fitrah tadi, maka dunia akan memenjarakan kamu. Yang nomor dua, makna yang kedua, orang mukmin di dunia ini ada serba aturan, serba larangan, serba ya banyak prihatinnya, karena dunia bukanlah tempat kembali. Maka disebut ad-dunya sijnul mukmin, sijnul mukmin. Maka apa yang panjenengan sampaikan, silakan. Bukan berarti fitrah itu menghalang-halangi orang kaya. Fitrah bukan menghalang-halangi orang itu memiliki kekayaan, memiliki mobil jabatan, tidak. Silakan di dunia, urusan dunia, lakukan porsi dunia, cuma fitrah yang ditanam oleh Allah, jangan terpenjara dengan kehidupan itu. Berarti intinya yang dikatakan oleh Abah itu, apapun bentuk dari situasi kita saat ini, kita harus sadar bahwa itu adalah semua adalah titipan. Kata Abah adalah nol, nggak ada merasa pengakuan, merasa aku kaya, aku pandai, aku punya jabatan atau sebagainya lah. Mungkin itu. Iya, benar. Memang harus nol. Karena fitrah itu akan menuntun bahwa semua itu miliknya Allah. Karena fitrah itu alastu birabbikum. Allah mengatakan, apakah aku bukan Tuhanmu? Artinya apakah aku yang bukan penciptamu? Apakah aku ini penciptamu? Apakah aku ini Tuhanmu? Apakah aku ini yang memberi kamu rezeki? Jawaban hati yang ditanam itu qalu bala, iya ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau yang memberi kekayaanku, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mematikan kami, Engkau yang membuat aku bahagia, Engkau yang menguji kami sehingga kami harus menghadapi dengan penderitaan. Qalu bala. Dengan fitrah kita menjawab, benar Engkau Tuhanku, Engkau segala-galanya. Syahidna, dan kami menyaksikan. Permasalahannya kan seperti ini, Abah. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan tidak erat dengan orang-orang di sekitar kita. Kebanyakan apa yang kita ikuti atau yang kita istilahnya kita bergumul lah. Kalau orang katanya kalau orang bergumul dengan penjual minyak wangi, ya dia ikut wangi. Kalau dengan penjual pandai besi, ya ikut kotor. Nah, permasalahannya bagaimana bisa fitrah itu tetap bisa suci, bisa istilahnya bisa bersih, bisa tetap menghadap nol kepada Allah dalam situasi kondisi yang seperti ini, apa? Gini, pada dasarnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Pada dasarnya manusia itu jelas ciptaan. Namanya ciptaan itu tergantung kepada Sang Mencipta. Ini adalah konsep awal untuk mengenal jati diri. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa manusia itu tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, ya. Dari sinilah untuk mengenal bahwa kehidupan di dunia ini pun, makhluk ini pun juga tidak ada apa-apanya. Dan supaya bisa seperti itu, Allah memberikan konsep walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menemukan jati diri, bersungguh-sungguh menundukkan musuh-musuh yang menjadi hijabnya perjalanan menuju Allah. Walladzina jahadu, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh fina ke dalam jalannya Allah, bersungguh-sungguh untuk menundukkan diri, bersungguh-sungguh untuk melatih diri hatinya lurus kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan, menunjukkan bermacam-macam jalan perjalanan padanya. Jadi jalan intinya, siapa yang bisa fitrah, siapa yang bisa nol? Tidak ada bisa.
kecuali pertolongan Allah. Lah pertolongan Allah itu kuncinya hidayah. Harus ada hidayah. Lah hidayah itu ditempuh, awal hidayah adalah mujahadah. Nah bagaimana kita mendapatkan suatu kebersihan hati kalau kita tidak bersungguh-sungguh menuju Allah? Al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftahalaha siwaha. Tidak ada kunci lagi kecuali hidayah. Yang artinya mujahadah yang sungguh-sungguh itu akan membuahkan pertolongan Allah. Itu kunci hidayah. Kunci pertolongan Allah adalah bersungguh-sungguh. Lah kita umumnya hidup di dunia seperti kami, kita al-fakir, mana kita sungguh-sungguh menuju Allah? Sholat pun kita tidak pernah sungguh-sungguh. Kalau bilangannya taatnya taat, tapi sholat yang bersungguh-sungguh itu yang mana? Madhep saja belum. Ingat Allah belum. Kita bersama Allah merasa dosa belum ada. Bahkan kita menangisi kesalahan, menangisi dosa, kita sulit. Oleh karena itu, jalan satu-satunya menurut Imam Ghazali, bahkan menurut Daud dalam Al-Quran tadi, harus melalui mujahadah. Dan mujahadah itu pun harus ada yang membimbing, murabbi, menemukan guru untuk membimbing. Yang mana kemarin disampaikan mencari guru yang nuntun hati manusia itu digambarkan oleh Imam Ghazali. Ada sebiji jarum dilempar ke tengah padang pasir di malam hari, terus kita disuruh mencari, kan seakan-akan mustahil untuk menemukan. Itu masih lebih sulit mencari guru yang nuntun hati dibandingkan mencari jarum yang dilempar di tengah padang pasir di malam hari. Jadi pertanyaan itu intinya, sejauh mana kesungguhan kita menuju pada Allah? Bandingkan kesungguhan kita di dalam hidup mencapai dunia yang harus kita tinggal, dan kesungguhan ketika kita ini mencari jalan menuju Allah, kesungguhan menyadari dosa sehingga menangis, dan kesungguhan kita mencari sebutir nasi, 2 butir nasi, seperak uang untuk kita tumbuk. Mana yang sungguh-sungguh? Kita tidak pernah adil dengan diri kita. Kalau urusan dunia yang harus kita tinggal, kita bersungguh-sungguh. Kalau ada kerugian kita menangis. Kalau kita mengalami kerugian juga kita berpikir susah. Tapi kita tiap hari rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sudah dikatakan oleh Allah, manusia dalam keadaan rugi. Tidak pernah menangis. Kita tidak adil dengan diri kita. Urusan dunia yang harus kita tinggal dan akan menjadi beban di akhirat, kita lakukan sungguh-sungguh dengan cara apapun. Tapi urusan akhirat, urusan madhep menghadap kepada Allah, kita tidak pernah sungguh-sungguh, tidak pernah mencari gurunya. Bahkan kita terlena dengan keinginan-keinginan hati dan keinginan-keinginan pikiran ini. Jadi jalannya mujahadah, Mas Yudi. Ya, mungkin banyak dari pemirsa di Alam Hikmah itu awam tentang mujahadah. Mungkin apa bisa menjelaskan apa sih itu sebenarnya mujahadah itu, bagaimana bisa menempa diri terhadap diri kita? Mujahadah itu peperangan hebat, bukan menundukkan lawan-lawan yang di luar kita. Mujahadah di sini adalah peperangan untuk menundukkan hawa nafsu. Apa alasannya? Karena musuh manusia yang paling berat, yang menjerumuskan manusia jauh dari Allah, yang menjadikan manusia masuk neraka selama-lamanya, musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Dan ini harus diketahui. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Jadi musuh yang paling berat, yang paling menggelincirkan, bahkan menjauhkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mestinya mustahil makhluk jauh dari Allah itu mustahil. Allah selalu memantau dan Allah selalu dekat, lebih dekat dari orang nazir. Tapi perasaan jiwa ini menjadikan kita jauh dari Allah. Kita yang jauh, kita yang menjauh. Dan peperangan inilah yang disebut dalam istilah malam hari ini memerangi hawa nafsu, memerangi kotoran-kotoran hati, dibersihkan. Itulah hakikat mujahadah. Karena lawan yang sangat berat dan membuat kita jauh dari Allah
dan menjadikan kita ini akan menjadi masuk neraka selama-lamanya, itu tidak lain karena nafsu. Nafsu inilah yang mengotori jiwa, sehingga manusia lupa dengan dirinya, sehingga ia merasa aku, padahal dirinya adalah ciptaan. Tidak pantas mengatakan aku pandai, tidak pantas, tidak elok lah, tidak etis. Aku khusyuk, aku pandai, aku baik, karena kita ciptaan. Yang maha adalah sang pencipta. Jadi dengan cara yang dimaksud mujahadah ini adalah pada dasarnya menundukkan diri untuk tunduk kepada Allah, menundukkan diri untuk menghilangkan rasa sombong dan aku, menundukkan diri menghilangkan rasa pamer, karena itu bukan milikmu, mengapa kau pamerkan dirimu, menundukkan dirimu dari perasaan ujub, menundukkan dirimu saling membenci daripada orang lain, karena engkau adalah ciptaan. Semua ciptaan adalah nol di bawah di tangan Allah, tidak ada apa-apanya. Maka dalam istilah kami di alam hikmah, manusia kalau sudah sadar kembali kepada Allah, manusia itu akan memiliki perasaan aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa. Artinya aku adalah ciptaan yang tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Lah untuk mujahadah di sini memang ada mujahadah memakai zikir, yang mana dari saudara-saudara kita di yang lain itu memakai zikir dan harus ada mursyidnya, harus ada, wajib ada gurunya ini. Wajib, kalau tidak ada gurunya, dalam kitab itu syaitan jadi gurunya. Kalau setan jadi gurunya bagaimana? Dia semakin terjeromos perasaan kesombongan, menyaingi Tuhan. Malah bukan semakin tambah tunduk, tapi itu merasa aku keramat, aku lebih baik. Itu bahayanya kalau tidak ada guru. Mestinya kalau ada guru, semakin zikir kepada Allah, guru itu akan menuntun bahwa jati dirimu adalah makhluk dan kamu akan rendah. Nah, kita bagaimana? Harus ada mursyidnya, yang saya sampaikan tadi. Mencari gurunya itu lebih berat, mencari guru yang seperti ini dibandingkan mencari jarum yang dilempar di malam hari di tengah padang pasir. Nah, yang kedua, memakai sholawat. Karena yang memakai sholawat itu tidak disyaratkan guru, karena sholawat itu sendiri yang akan membimbing menjadi guru dari seorang hamba yang ahli sholawat. Karena sholawat kepada Rasul tunawwirul qulub, otomatis membersih hati sehingga hati menjadi padang, menjadi bersinar. Wa tusilu min ghairi syaikhin ila alamil ghuyub, dan akan menjadikan guru untuk mewusulkan, memadepkan hati kepada Allah sehingga hatinya tunduk, hatinya bisa ditundukkan sehingga nol, tidak pernah merasa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada melalui zikir dan ada melalui sholawat. Nah, yang kami di sini di alam hikmah kita ngajak memakai sholawat, ya kebetulan ya alhamdulillah fadlnya Allah kita memakai sholawat wahidiyah. Sholawat apapun apa bisa? Bisa. Cuma sholawat kita diberi lebih mudah. Karena selain ada nida ya sayyidi ya Rasulullah, ada guru yang disebut gausi hadzal zaman. Itu menarik sekali Abang untuk diskusi pada saat malam hari ini mengenai tentang masalah fitrah. Mungkin lain waktu kita akan bisa tanya lebih dalam lagi mengenai masalah ini, dan kita akan sinak. Iya. Jadi gini Mas Yudi, orang yang fitrah, sini, ini cucu saya nih, sini, anak cantik gini ya, di situ ya, ngantuk dah, iya. Fitrah, ini bukunya yang fitrah yang sungguh-sungguh manusia, ini akan menjadi manusia yang bermartabat. Dengan fitrah itu manusia akan menjadi manusia yang bermartabat. Jadi, kalau memang negara ini ingin menjadi loh jinawi, tentrem lan raharjo, atau dalam bahasa Al-Quran, bangsa dan negara ini menjadi bangsa negara yang baldatun, negara yang thayyibatun, yang baik, warabbun ghafur, dan Allah mengampuni seisi negara ini. Maka perlu bangsa ini digerakkan, dikembalikan menuju kepada fitrah. Sebab kalau sudah tidak fitrah, akan terjadi suatu perubahan zaman, dimana kalau saya analisa, coba bayangkan
Banyak di antara jahat dan baik, serakah dan tidak. Maka kami berandai, banyak ini sudah bahaya di dalam kehidupan ini. Karena orang jahat yang pura-pura baik, padahal jahat, tapi pura-pura baik lebih berbahaya daripada penjahat atau orang yang jahat sungguhan. Kalau orang jahat sungguhan sudah nampak, kita bisa waspada, bisa hati-hati. Tapi kalau orang jahat pura-pura baik, banyak orang tertelan di situ. Ingat, kita harus amanah, harus sindik, harus jujur. Orang fitrah jujur. Orang fitrah kalau jahat, ya mengatakan jahat dan kembali kepada Allah. Kalau orang jahat menyatakan merasa baik, orang jahat pura-pura baik, pura-pura benar, disinilah akan terjadi berbahaya sekali di dalam kehidupan. Yang nomor 2, ada orang serakah, ya, serakah ya, serakah itu pikirannya itu dunia, artinya fitrahnya sudah terpenjara, imannya dipenjara oleh keinginan, bahkan dunia itu menjadi penjara besar di dalam dirinya, sehingga banyak di antara kita mungkin kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita sendiri al-fakir mati masih dalam penjara dunia, lebih-lebih penjara nafsu. Ya. Orang serakah, ya. Orang serakah yang pura-pura zuhud, berselimut dengan zuhud, ini lebih berbahaya daripada orang yang memang serakah sungguhan. Lebih bahaya dengan orang yang serakah sungguhan. Lebih-lebih di dalam hal ini kita di perjalanan menuju Allah, ya. Tidak ada rasa cinta kepada Allah. Tidak ada rasa cinta kepada Allah, ya. Tapi pura-pura cinta, ya pura-pura cinta, ucapannya ya pura-pura cinta, apalagi ya sikapnya ya pura-pura cinta, cinta kepada Allah, tapi pura-pura penuh sandiwara. Ini lebih berbahaya daripada orang yang belum punya rasa cinta kepada Allah. Orang tidak punya rasa cinta pada Allah itu ya kadang-kadang malu untuk bertemu, merasa rendah, merasa minder. Tapi orang yang begitu merasa cinta, tidak pernah malu. Bahkan dia menyatakan di hadapan orang lain, menyatakan ini. Inilah zaman kepura-puraan. Orang dulu nyebut gini ya, Sudi. Zaman itu delengen kembangnya zaman. Jadi zaman itu ada kembangnya, bunga. Lah kembangnya zaman ini nanti akan berbuah. Kalau banyak orang musim silat, hati-hati, mungkin buahnya akan terjadi huru hara. Jadi gitu. Ada orang itu ya sombong-sombongan, ya mungkin akan terjadi huru hara. Jadi kembangnya zaman seperti itu. Kalau zaman ini akan terjadi kepura-puraan. Kehidupan ini seperti sandiwara, kan sinetron di mana-mana. Itu kembangnya zaman. Artinya akan ada suatu zaman di mana kehidupan manusia itu seperti sinetron. Lek api, yo api pura-pura. Ya. Bahkan orang itu dianggap jelek, tapi ya pura-pura jelek. Memang disengaja dibuat jelek, padahal baik. Api tapi pura-pura, sinetron. Padahal jahat. Di sini akan terjadi di mana manusia itu akan rancu, menilai dan melihat siapa yang siapa yang benar-benar baik dan yang tidak. Kembali pada fitrah tadi. Kalau di zaman itu panjang nyebut ada Google dan lain-lain, ini beda. Jadi ini akan terjadi suatu zaman ini dengan penuh kepura-puraan. Kepura-puraan itu yang saya sebut tadi, sebetulnya jahat tapi pura-pura baik. Itu lebih berbahaya. Sebetulnya serakah, dunia yang dipikir, tapi pura-pura zuhud, itu lebih bahaya karena akan menelan bagaikan serigala berbulu domba, akan menerkam yang lemah. Mungkin ada hubungannya dengan IT, apa yang ditanyakan? Ya. Kalau kemajuan dengan mungkin ini apa yang terakhir ini untuk pertanyaannya. Kalau kita pergi misalkan ke suatu tempat, mungkin dulu kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi sekarang dengan mudahnya teknologi yang kita dapat, kita genggam, hanya dengan satu sentuhan GPS saja kita sudah sampai bisa ke sana. Iya. Yang saya tanyakan ini,
bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hati itu kita tetap terbimbing fitrah, istilahnya hati itu tetap bersih, tidak ada kotoran, tidak ada penyakit-penyakit yang di dalam hati ini. Itu alatnya seperti apa? Ini mudah saja. Alatnya di lingkungan kita. Ketika di situ ada orang miskin tidak punya apa-apa, kita diem, berarti fitrahmu mati. Di mana? Kalau ada lingkungan itu banyak maksiat dan lain-lain, kamu diem, mengingatkan tidak, berdoa tidak, berarti fitrahmu mati. Artinya kamu mementingkan dirimu sendiri, kamu egois. Jadi alatnya kalau di IT dan lain-lain itu dengan cara itu kita sekarang yang di luar ini jadi alat. Apakah kami tetap fitrah apa tidak? Ketika terdengar suara adzan Jumatan kita kok diem, tidak menyambut, berarti fitrahmu mati. Padahal orang yang fitrah senantiasa mendengar perintah Allah. Bahkan adzan pun suatu perintah, harus datang menyembah itu aja kita tidak pernah mempesan. Apalagi perintah yang ada di hati, di mana hati yang fitrah itu senantiasa ingin kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Andekan itu ada suara itu didengar, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Hati itu ada yang mengingat, kembali pada Allah. Makanya manusia itu, sejelek-jelek manusia itu, fitrah itu masih ada, cuma kependem. Contoh, ada seorang korupsi itu orang serakah, tapi pura-pura baik, tertawa, tersenyum, sodako, tapi korupsi itu lebih bahaya, ya. Tapi sejelek-jelek maling, sejelek-jelek koruptor, fitrah yang terpendam itu masih menyadari, aku begini itu dosa. Jangan sampai anakku seperti saya, anakku harus lebih baik. Itu orang yang fitrah. Kalau kita bohong, suatu saat kita memiliki uang, ketika itu ada orang pinjam, Abah, saya pinjam uang. Saya mengatakan, wah, tidak punya uang saya, sudah habis. Padahal uang saya taruh di saku yang sebelah saku celana. Tapi masih itu. Dan kita mengatakan saya tidak punya, fitrah itu ngerti. Sajanya gundui. Jadi untuk mengenal fitrah itu, ikra kitabak, baca kitabmu, baca tanganmu, baca lesanmu, baca hatimu. Satu. Yang kedua, yang lebih sensitif, ketika fitrah itu ingin diketahui, ketika kita memiliki segala sesuatu, langsung kita merasa ini bukan milikku, ini adalah titipan, ini adalah amanah, dan akan dipertanggungan jawab. Kalau hati ada perasaan itu, berarti fitrah kita masih murni. Tapi kalau ini titipan, kesempatan ini milikku, kita merasa miliknya sendiri, akhirnya buat foya-foya, tidak pernah merasa itu dari Allah, maka fitrah itu terjajah oleh kehidupan. Jadi seperti halnya itu, ada alat canggih di dalam diri kita. Ada komponen-komponen, kalau di luar kita bisa melihat sesuatu lebih cepat. Komponen utama adalah hati. Tinggal hati kita bersih atau tidak. Hati yang kotor ibarat suatu komponen, tapi sudah aus, sudah putus-putus, tidak bisa digunakan. Tapi kalau hati bersih, ibarat komponen-komponen IT yang masih bagus, selalu diservis, sehingga digunakan 1 detik sudah mampu untuk menjelajahi dunia. Begitu pula hati kalau bersih, 1 detik kita memandang, langsung bukan menjelajahi dunia, menjelajahi yang memiliki dunia, karena langsung sadar kepada Allah. Oke? Luar biasa. Ya. Pertemuan pada malam hari ini mendapatkan banyak ilmu dari yang mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi kesehatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya, dan masih banyak lagi nih yang ingin. Ya, jadi ditampung mungkin pertanyaan dari teman-teman yang ada di gedung di jamaah pengajian Alam Hikmah atau yang di luar. Cuma saya pesen ojo dadak kalau menghubungi saya. Kemarin dadak ya. Jadi kurang seminggu atau 2 minggu ada begitu, karena kami juga banyak. Tapi saya terima kasih bisa berkiprah di Alam Hikmah. Semoga semuanya menjadi amal yang baik. Kami tidak bisa berdakwah kecuali malam ini seperti ini. Intinya harus punya pembimbing. Untuk punya pembimbing di akhir zaman sudah sulit mencarinya, maka tidak ada lain kecuali sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat apapun. Sholawat apapun. Walaupun sallallahu alaihi Muhammad yang banyak.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang banyak. Ya, mungkin tapi bisa kami nitip ke ya, teman-teman Al-Hikmah. Ya, tapi kalau kami yang jelas alhamdulillah diberi kemudahan dengan memakai sholawat wahidiyah. Bagi yang suka silakan dibuka sholawat wahidiyah, atau setidak-tidaknya berbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah, hubungan rohani kepada Ya Rasul. Sayyidi ya Rasulullah. Ya, karena hubungan dengan Rasulullah di sini Allah akan membimbing melalui saluran rohaninya Rasulullah. Jadi mungkin bisa satu hari itu berapa kali ya Pak? Ya, Setengah jam, setiap hari, setengah jam dilatih. Bebas Sambil ya. merasa rendah, merasa penuh dosa, dinolkan, turunkan ke hati dengan perasaan yang penuh dosa di hadapan Allah. Karena Nabi Adam pun diterima dengan perasaan dosa, diterima dengan perasaan dolim. Rabbana dzalamna anfusana, tidak nanggung-nanggung 200 tahun bahkan berurai air mata. Bahkan ada Daud 300 tahun itu pun berurai dengan air mata. Rabbana dzalamna, nol hanya kepada Allah. Dzalamna, merasa rendah. Oke. Cukup sekian Pak untuk Ya, pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa Alam Hikmah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi kami sendiri. Perlu banyak bimbingan dari Abah dan lainnya. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat dan kembali kepada Allah bi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bi husnul khotimah. Ya, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.